Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itu dia. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa artinya itu? Dan Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Allah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang diperbuat. Itu artinya tidak ada perbuatan tubuh, tidak ada perbuatan hati, tidak ada perbuatan ruh dan sir, melainkan nyatanya perbuatan aku. Pada perbuatan tubuh, hati, ruh dan sir itu, kata Tuhan. Karena dia cuma yang ada. Itu memahaminya. Jadi kalau dia cuma yang ada, maka di situ sudah jelas, sudah teranglah Allah itu terpandang senyata-nyatanya dan seterang-terangnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi diri Bapak Ibu di sana lagi. Yang ada hanya dirinya semata-mata. Itulah namanya. Yang nampak itu adalah perbuatannya, fiilnya. Nah, ya, nampak fiilnya itu. Memandang fiilnya itu di mana? Memandang fiilnya ini pada tubuh, nih fiil. Fiil siapa tuh? Fiilnya Allah. Untuk memandang asmanya kemana? Ini ya, memandang asmanya ke hati. Untuk memandang sifatnya kepada ruh. Untuk memandang zatnya, itulah kepada sir. Maka nampaklah wujud kesempurnaan. Lihat, nampaklah wujud kesempurnaan zat, sifat, asma dan af'al itu pada insan. Insan ini tempat sempurnanya memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al. Itu dia. Itu yang dimaksud dengan wujud. Itu yang katakan wujud itu. Jadi wujud itu nyatanya zat, sifat, asma, af'al pada insan. Itu yang disebut wujud. Itulah maknanya al-insanu sirri. Karena insan itu wujud zat, sifat, asma, af'al, maka disitulah dikatakan oleh Tuhan, insan itu bukan dirimu. Kata Tuhan, insan itu bukan dirimu. Insan itu rahasiaku. Allah yang bilang, insan itu bukan diri kita. Insan itu rahasia diriku. Dan rahasia diriku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri. Maka Allah itulah dikatakan insan kamil mukamil. Insan kamil muka. Apa artinya itu? Insan kamil sempurna, mukamil lagi sempurna. Tuh, jadi yang dikatakan insan kamil mukamil itu adalah aku, kata Allah. Diri Allah sendiri yang insan kamil mukamil. Karena dirinya disebut insan kamil mukamil, maka disitulah Ustaz katakan tadi, insan yang sudah mengenal dirinya kamil mukamil, itulah orang yang telah mengenal seakmal diri pada dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri inilah wujud daripada insan seakmal itu. Itu yang dirinya. Inilah yang dikatakan namanya diri yang telah berkulima. Jadi diri yang berkulima itu diri yang sudah mengenal dan menyaksikan Allah pada diri sendiri.
Karena diri sendiri inilah dirinya zat, sifat, asma, dan af'al. Itu yang wujud itu. Itulah buku 5. Bukan buku 5 la ilaha illallah. Itu melapaskan kulima namanya tuh. Ya. Kan pernah Bapak Ibu melihat film enggak? Ditembak, akhirnya mati. La ilaha. Itu bukan berkulima, itu membaca kulima. Diri yang berkulima itu sudah mengenal, sudah menyaksikan, sudah bertatap wajah bahwa diri inilah yang dirinya itu. Diri zat, sifat, asma, dan af'al. Tak ada diri Bapak Ibu, yang ada hanya dirinya. Itu yang berkelima. Sehingga sadar kita sesadar-sadarnya. Paham kita sepaham-pahamnya. Hanya dia cuma yang wujud. Selain dirinya nggak ada. Dia cuma yang wujud. Kalau dia cuma yang wujud, maka wujudnya itu pada sekalian alam. Namun nyata sempurnanya sekalian alam itu pada diri sendiri. Maka disitulah Allah memandang dan menilik kesempurnaan dirinya itu bukan pada alam, namun pada insan. Ini dalilnya. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itulah kesempurnaan memandang dirinya. Kenapa insan itu kesempurnaan untuk memandang melihat dirinya? Karena insan itulah kesempurnaan daripada alam. Kesempurnaan alam itu memandangnya kepada insan. Maka apa yang ada pada alam semesta ada pada insan. Ya. Jadi pada alam semesta ini ada namanya malaikat. Ada namanya apa lagi Bapak Ibu? Jin, apa lagi? Jin, iblis. Ada namanya setan. Apa lagi namanya? Tumbuh-tumbuhan. Apa lagi namanya? Hewan. Kesempurnaan memandang hewan, tumbuh-tumbuhan. Apa lagi nih? Setan, iblis, jin, malaikat. Itu pada insan nih. Inilah kesempurnaan itu. Sini memandangnya. Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan bentuk dan rupa malaikat, jin, iblis, setan, hewan, tumbuh-tumbuhan. Itu rupanya, itu bentuknya, itu wajahnya. Namun wujudnya, wujud dari segala bentuk dan rupa itu hanya satu saja dia. Tidak lain dirinya sendiri. Namun kesempurnaan untuk memandang wajahnya, kesempurnaan untuk memandang bentuk dan rupanya, kesempurnaan untuk memandang sifat dan kelakuannya, itulah pada insan ini. Itu dia. Insan telah nyata pada diri Bapak Ibu nih. Itu dikatakan al-insanu siri wa nasirahu. Insan itu adalah diriku. Dan diriku lah yang insan itu. Itu kata siapa tuh? Kata Bapak Ibu atau kata Allah tuh? Kata Allah tuh. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa insan itu aku. Bukan kita. Diri kita tapi nggak ada. Sejak mula jadinya. Sejak Allah itu wujud. Itu diri kita nggak pernah ada. Sama sekali. Itu dia tuh maksudnya. Bahwa Allah itu cuma wujud yang tunggal, dia yang ada cuma semata-mata, selain diri nggak ada. Jadi dibalikkan pertanyaannya. Kata Ustaz tadi, kapan diri kita tidak ada sejak mula jadinya? Diri kita tidak ada sejak mula jadinya pada saat Allah itu wujud. Di situ kita nggak pernah ada sama sekali, karena dia cuma yang ada sama sekali. Mana yang wujudnya Bapak Ibu? Mana yang wujud dirinya Pak Doni? Karena dia cuma yang ada wujud semata-mata, tidak ada wujud yang lain. Mana yang wujudnya itu?
Yang wujudnya dia yang semata-mata itu yang ada itu yang mana? Kena dapat tak boleh pulang dah. Pada diri kita, pada diri. Pada diri kita. Pada ikon tak ada dah. Pada tu? Pada semua, pada alam dan pada diri kita. Ya. Wujud dirinya itu pada segala alam, pada segala sesuatu. Namun kesempurnaan dirinya pada alam dan pada sesuatu itulah sempurna pada insan. Insan tu yang mana tu Jamal? Yang insan tu yang mana? Oh, pandangnya keluar diri lah. Insan tu yang mana? Tapi dirinya tidak ada. Oh ya, di Jamal ada? Tidak ada. Ya, walaupun ini disebut insan, tapi insannya kita bukanlah kenyataan diri kita. Nah, itu dia. Diri kita ini kan insan nih. Tapi insannya diri Bapak Ibu bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu. Namun insannya diri Bapak Ibu adalah kenyataan diri Allah. Itu udah sempurna tuh. Alah nampak tuh alun tuh. Berindah lah nampak Tuhan tuh. Alah, sedang manga Tuhan tuh gini. Tidak perlu ditanya oleh tuh. Itulah maksudnya. Man arafallahu kala lisanahu. Itulah maknanya. Siapa yang telah mengenal Allah? Dia cuma yang wujud. Dia cuma yang ada. Nyata wujudnya itu pada segala yang ada. Pada segala sesuatu. Dalam bentuk rupa yang berbeda. Dalam bentuk wujud yang lain. Tidak ada wujud siapa-siapa. Dialah yang ada semata-mata. Itu paham kita itu. Jadi nggak perlu disebut-sebut, nggak perlu disampaikan. Cukup dengan bahasa batin saja. Artinya, kalau diungkapkan juga, ungkapkan dengan bahasa batin. Bahasa batin itu bahasa hati. Cukup kita sendiri. Makanya siapa yang telah mengenal akan kewujudan, kezohiran diriku, maka sembunyikanlah. Rahasiakanlah diriku di dalam dirimu. Disitulah aku bersembunyi di dalam terang loh. Diri Bapak Ibu ini terang atau tidak nih? Terang loh. Buktinya terang apa? Wujud dia. Bukti dia terang itu wujud. Masa kalau yang wujud itu yang terang. Jelas. Itu yang nur. Yang nur itu aku. Itu maksudnya. Makanya Allah bilang, afala tubsirun, afala taqilun, afala tatafakkarun, kata Allah. Bertanya Allah selalu ya kepada kita ini. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mampu menyilau, menyenter akan diri ini. Supaya kita berjumpa dengan diri yang seakmal diri. Diri yang seakmal diri ya dirinya. Dirinya ini wujudnya. Wujudnya ini yang dirinya itu. Nggak ada diri kita. Kalau disebut diri kita ada, tapi adanya diri kita bukanlah nyatanya diri kita yang sebenarnya, tapi nyatanya diri dia yang semata-mata itu. Nggak ada di siapa itu. Itu maksudnya tuh. Itu udah mati namanya Bapak Ibu tuh sebelum habisnya usia umur itu tuh. Udah mati diri Bapak Ibu sebelum habisnya usia umur. Itu yang dikatakan mati di dalam hidup. Kalau sudah mati sebelum habisnya usia umur, itu dikatakan arafa rabbahu. Dia telah mengenal Tuhan. Jadi kalau sudah mengenal Tuhan, udah mati dirinya. Kalau dirinya belum mati, tidak akan pernah dia bisa mengenal Tuhan. Jadi orang mengenal Tuhan itu syaratnya apa? Mati diri. Udah mati diri, baru udah mengenal Tuhan itu. Jadi kalau udah paham kita, diri kita telah mati, diri kita tidak ada, dia cuma yang ada dan yang wujud, maka jangan Bapak Ibu tertipu ya dengan bentuk ragam rupa. Jangan tertipu dengan bentuk ragam rupa, karena segala bentuk ragam dan rupa itulah wajahnya. Wajahnya banyak. Ya, wajahnya banyak namun dirinya satu. Itulah maknanya.
walillahil masyriq. Coba sambung. Walillahil masyriq wal maghrib. Sambung lagi kelipah. Fa aina ma tawallu atau tuwallu. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur ini itu aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat dan ke timur, utara dan ke selatan, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang nampak wujud diriku sendiri. Nah, ya. Itulah maknanya ketika Bapak Ibu membaca doa iftitah itu, ini wajjahtu wajhiyah. Apa artinya tuh Bapak Ibu? Ini wajjahtu wajhiyah. Ini wajjahtu wajhiyah. Ini wajjahtu wajhiyah. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku, wajhiyah, kepada wajahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, Abdul, bagaimana cara Abdul menghadapkan wajah Abdul kepada wajahnya Allah? Kenapa lihat pada wajah sendiri? Wajah insan itu wajahnya Allah. Jadi ketika melihat wajah insan, itu wajah Allah. Sudah nampak wajah Allah itu. Jadi melihat wajah Allah itu pada wajah sendiri. Karena wajah sendiri bukanlah wajah kita, akan tetapi wajah Allah itu sendiri. Itu yang nggak berpisah tuh. Itu yang mengenal, itu yang menyaksikan, itu yang bertatap wajah pada diri sendiri. Allah itu yang memandang dirinya di luar dirinya. Allah yang bercermin melihat dirinya di luar dirinya. Kalau Allah itu bertatap wajah, bercermin dengan dirinya di luar dirinya, yang di luar dirinya itu maksudnya yang mana tuh? Muhammad itulah dia tuh. Muhammad dia itulah cermin dirinya untuk memandang dirinya di luar dirinya. Sama Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu, Bapak saja. Ibu enggak lah. Bapak-bapak ini ketika mangkas rambut, pergi ke tukang pangke, di depan ada kaca, belakang ada kaca, kiri kanan ada kaca. Ketika Bapak Ibu duduk di situ di depan kaca, maka yang nampak diri siapa itu? Yang di depan, belakang, kiri kanan kaca itu siapa? Itu diri kita. Maka kaca itulah cermin untuk memandang. Itu dia tuh. Maka yang dikatakan wajah Allah, yang dikatakan kacanya Allah, yang dikatakan cerminnya Allah, fungsi cermin apa tadi? Untuk melihat. Nanti jangan tidak paham pula bilang cermin itu. Fungsi cermin kan untuk melihat diri kan? Maka yang dikatakan cermin Allah, kacanya Allah, wajahnya Allah, inilah sekalian alam. Kalau ingin sempurna, segala yang wujud, itu dia. Segala yang wujud, apapunlah namanya. Boleh disebut spidol, mic, HP, tiang, dinding, triplek, semuanya. Segala yang wujud, itu apa namanya? Wujudullah, wajahnya, rupanya, bentuknya. Namun kesempurnaan memandang bentuk wajah rupanya itu kepada siapa? Kepada insan. Insan itu disebut apa? Insan disebut apa? Rahasia Allah. Apa dalilnya Khalifah? Itu dia. Sempurna tuh Khalifah. Itu memahami Bapak Ibu. Ya, ikolah dibalik-balik kaji namo mah. Ya, tidak separuh matang, memanglah betul-betul matangnya. Situlah memandanglah dengan pandangan Allah. Ya, mencaliat dengan pencalian Allah. Siapa yang memandang dengan pencalian Allah, rahmatan lil alamin tuh. Itulah pandangan yang penuh dengan kasih sayang itu.
Jadi kalau Allah sudah memandang diri Bapak Ibu dengan pandangan penuh dengan cinta dan kasih sayang, selamat nyawa, gugurnya dosa awak tuh. Kenapa Allah dipandang dengan kasih sayang Allah? Mau Allah kebanci ning awak gugurnya dosa awak tuh. Begitu juga Bapak Ibu, pandanglah anak, pandanglah bini, pandanglah udah tuh dengan pandangan Allah, muncullah kasih sayang tuh mah. Ya, ndak doi gege itu. Ndak dua kari-kari ikan yang itu. Itu mandangnya. Tapi kalau ndak terpandang itu, diri awak siang terpandangnya pada diri orang lain ndak terpandang, alunamuh dia. Situlah memandanglah dengan pandangan Allah. Ya, mencaliat dengan pencalian Allah. Siapa yang memandang dengan pencalian Allah, rahmatan lil alamin tuh. Itulah pandangan yang penuh dengan kasih sayang itu. Jadi kalau Allah sudah memandang diri Bapak Ibu dengan pandangan penuh dengan cinta dan kasih sayang, selamat nyawa, gugurnya dosa awak tuh. Kenapa Allah dipandang dengan kasih sayang Allah? Mau Allah kebanci ning awak gugurnya dosa awak tuh. Begitu juga Bapak Ibu, pandanglah anak, pandanglah bini, pandanglah udah tuh dengan pandangan Allah, muncullah kasih sayang tuh mah. Ya, ndak doi gege itu. Ndak dua kari-kari ikan yang itu. Itu mandangnya. Tapi kalau ndak terpandang itu, diri awak siang terpandangnya pada diri orang lain ndak terpandang, alunamuh dia lagi. Belum dia. Ini pandangan Allah itu terbatas atau tidak tuh? Tidak terbatas dia. Pandangan Allah itu meliputi segala yang wujud. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada muridnya. Karena muridnya memandangnya salah cara memandangnya. Memandang zuhir saja. Ya, memandang yang batin dia lalai kata Tuhan. Ya, Allah katakan apa? Ya'lamuna zuhira minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mampu memandang yang zuhir saja dari kehidupan dunianya, tapi mereka tidak mampu memandang yang batin untuk akhiratnya. Ketika Nabi Isa itu berjalan Bapak Ibu dengan rombongan murid-muridnya, nampaklah ya hewan yang telah membangkai, yang telah membusuk Bapak Ibu. Lah banyak belatuangnya. Sambil menutup hidung dan mulutnya dengan kedua telapak tangannya, maka muridnya Nabi Isa ini berkata, alangkah baunya bangkai yang telah membusuk ini. Kata siapa tuh? Kata muridnya. Nabi Isa dengar tuh? Dengar Nabi Isa. Senyum aja Nabi Isa. Setelah dia dengar, dia senyum. Barulah Nabi Isa mengatakan apa? Alangkah putihnya gigi hewan yang telah membangkai itu. Beda enggak cara memandang itu Bapak Ibu? Beda. Pandang anak muridnya dia pandangnya apa? Bangkai. Baunya, busuknya bangkai tadi. Tapi Nabi Isa ini pandangnya apa? Putihnya gigi hewan yang mati itu. Kemudian Nabi Isa bertanya kembali, apakah setiap ciptaan Allah itu adalah baik? Baik ya Nabi Isa. Kalaulah setiap ciptaan Allah itu baik, kenapa kalian tidak mampu memandang sisi terbaik dari apa yang Allah ciptakan? Itu kata Nabi Isa tuh. Tahan yang murid itu seluruhnya. Kalaulah ciptaan Allah itu baik, kenapa kalian semua tidak mampu memandang ya sisi yang terbaik dari apa yang Allah ciptakan? Lalu Nabi Isa pun lanjut berkomentar. Ketahui wahai murid-muridku semua, sesungguhnya manusia ini selalu mengeluarkan apa yang ada di dalam dadanya dan apa yang ada di dalam isi kepalanya. Kalau di dalam dadanya dan di dalam isi kepalanya itu baik, maka baiklah yang keluar dari ucapannya. Walaupun ada orang buta, orang tengkak, orang cacat, tetap sempurna juga dia memandangnya. Tapi kalaulah di dalam dadanya dan di dalam isi kepalanya itu tidak baik, walaupun orang itu ganteng, cantik, jelek juga nampak dawanya. Itulah hati itu bermasalah. Makanya hati ini cerminan, gambaran apa? Gambaran apa tuh? Hati ini gambaran cerminan di
dirinya. Apa yang kita ucapkan itu menggambarkan isi dalam. Apa yang kita pandang itu menjelaskan isi dalam. Apa yang didengar itu juga menerangkan isi dalam. Apa yang dipikirkan itu juga menerangkan isi yang dalam. Tergantung suasana isinya. Isinya baik atau tidak. Kalau isinya baik, pasti pendengarannya baik. Pasti penglihatannya baik. Pasti cara berpikirnya baik. Pasti cara berpikirnya dan berucapnya baik. Kenapa? Isinya baik. Tapi kalau isi dalamnya tidak baik, pasti cara memandangnya tak baik. Cara berpikirnya tidak baik. Cara mendengarnya tidak baik itu. Itulah makanya tubuh ini hanyalah imam makmum saja. Tubuh kita ini, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, farad dan kemaluan itu hanyalah makmum saja bagi hati. Hati itu sebagai apa bagi tubuh? Hati sebagai apa bagi tubuh? Imamnya. Kalau hati ini sebagai imam bagi tubuh, sebenarnya yang mengikuti hati mengikuti tubuh atau tubuh yang mengikuti hati? Makmum yang mengikuti imam, imam mengikuti makmum. Makmum yang mengikuti imam itu dia. Kalau imamnya ruku, barulah makmumnya ruku. Tergantung. Inilah menggambarkan itu. Inilah pepatah itu menjelaskan itu. Diam itu apa? Diam itu emas. Berkata itu perak. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, ngomong yang baik, yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan faedah, maka lebih elok diam. Apa hadisnya tuh ibu-ibu? Wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Alhamdulillah. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak, anyang selah. Kalau tidak, diam selah. Kalau tidak, stop sajalah. Dengarlah, simaklah. Itu yang sebenarnya, buktinya. Jadi kalau kita berbicara, hendaklah berbicara itu yang baik. Tapi kalau nggak bisa kita berbicara yang baik, ancak diam awak tuh. Diam bapak ibu, diamnya kita itu menunjukkan kita sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu. Maka selagi kita ini hidup, jadi rahmatan lil alamin lah kita itu. Jangan hanya sebatas omong doang. Jangan hanya diucapkan saja, tapi buktikanlah dia dalam bentuk kehidupan sehari-hari itu. Terutama untuk diri kita sendiri. Sudah jadi rahmat enggak ilmu itu bagi diri kita ini? Sudah membawa hikmah enggak dia atau belum? Kalau pada diri kita belum membawa hikmah, belum menzahirkan hikmah dan faedah, bagaimana dia akan menzahirkan hikmah dan faedah pada diri orang lain? Pada diri sendiri belum membawa hikmah dia. Ya. Buktinya apa? Sempurna saja. Ya. Hilang syariatnya, hilang tarikatnya, hilang hakikatnya, hilang ma'rifatnya. Itu tidak ada membawa faedah buat dirinya. Kalau tidak bersyariat, kalau tidak bertarikat, kalau tidak berhakikat dan tidak berma'rifat. Yang bersyariat itu nyata pada tubuh. Baguskanlah tubuh kita ini dengan ibadah, kan begitu. Bungkus tubuh kita ini dengan ketaatan. Bungkus pula hati kita itu dengan zikir. Bungkus pula ruh kita itu dengan bertauhid. Itu yang sudah jadi rahmat untuk diri sendiri itu. Barulah sempurna nyatanya zat, sifat, asma dan af'alnya Allah itu sempurna pada insan. Walaupun nyata sempurnanya Allah itu pada insan, namun tidak semua insan itu nyatanya sempurnanya zat, sifat, asma dan af'al Allah itu. Dipilih-pilih orangnya. Mudah-mudahan awakku salah satu bagian yang terpilih itu. Tendaknya. Ya, cari jalan selamat aja lah kita. Nggak boleh kita neko-neko dalam hal mengaji.
Nah, bagaimana cari jalan selamat? Nah, kalau kita ingin cari jalan selamat, kenalilah rahasia diri ini. Pandailah membaca yang tersirat, mengkaji yang tersirat di balik yang tersuratnya. Ini yang Allah kehendaki. Kulin zuru mazapis samawati wal ar. Perhatikan olehmu, lihat olehmu, tilik, silau dan senter olehmu. Apa yang mesti disenter, ditilik dan disilau? Apa yang tersembunyi, apa yang tersirat di balik langit dan di balik bumi. Nah, yang tersirat di balik langit dan bumi apa Bapak Ibu? Allah. Itu dia jawabannya pada itu. Yang tersirat di balik langit dan bumi Allah. Kenapa Allah Bapak Ibu yang tersirat di balik langit dan bumi? Karena dialah, dialah yang ada, dia yang wujud. Kalau dia yang wujud, maka langit dan bumi itu apa bagi dirinya? Cerminan bagi dirinya. Oh, cerminan dirinya, rupanya, gambaran dirinya. Kalau itu cerminan dirinya, gambaran dirinya, rupanya dirinya, itu tiada lain dirinya sendiri. Itu kan? Berarti dia sempurna memandang Allah zahir batin itu kan? Dia sempurna memandang Allah zahir itu. Pandang langit, pandang bumi, yang terpandang apa? Pandang baju, pandang celana, yang terpandang apa? Kapas. Terpandang kain. Terpandang kain. Itu Abdul. Pandang baju, pandang celana, yang terpandang kain. Pandang kain yang terpandang benang. Pandang benang yang terpandang. Itu dia tuh. Pandang kapas yang terpandang. Pandang dirinya semata-mata, yang berdiri dengan sendirinya. Itu sempurna tuh. Kalau dibolak-balik gaji kalau matang itu mah. Tinggal menikmati aja lagi Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dibimbing dan ditata oleh Allah sampai habisnya usia umur kita ini. Sehingga kita betul-betul selamat sampai akhir kesudahan hidup kita. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.